Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita membahas analisis regresi linear sederhana. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan atau menguji hipotesis dari parameter. Ya, parameter ini kalau dalam analisis regresi yaitu beta 0, beta 1 untuk analisis sederhana. Kemudian menguji apakah model kita itu linear atau tidak. Jadi karena kita berbicara analisis regresi linear, maka kita harus menguji apakah data kita ini linear, memenuhi atau tidak. Pertama kita masuk ke pengujian hipotesis untuk parameter beta 0 ya. Hipotesisnya nanti ya kadangkala si peneliti atau nanti ada melakukan penelitian saat tugas akhir atau mungkin di dunia kerja nantinya menentukan apakah beta 0 ini dengan angka tertentu. Ini beta 0 bintang ini ya. Jadi ada hipotesis H0-nya beta 0 sama dengan beta 0 bintang, ini berarti berupa angka nantinya, angka tertentu. Kemudian melawan, kalau dia sama dengan berarti H1-nya beta 0 tidak sama dengan beta 0 bintang. Kemudian kalau jika H0-nya kecil sama, maka H1-nya besar dari. Kemudian H0-nya besar sama, maka H1-nya adalah kecil dari. Dari sini, dari hipotesis ya, kita lakukan perhitungan statistik ujinya. Itu nanti rumusnya adalah kita menggunakan uji T dan nanti menggunakan tabel T, di mana uji statistik T-nya adalah beta notopi. Ini beta notopi kita peroleh dari model regresi Y-topi yang telah kita buat sebelumnya ya. Sebelumnya waktu pertemuan kedua dan ketiga. Kemudian dikurangi beta 0 bintang. Ini jika diketahui beberapa angka. Jika tidak diketahui misalnya sama dengan 0, maka nanti ini berubah jadi 0. Dibagi dengan standar error beta 0. Ini standar error sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian dengan derajat bebas, bahwa nanti banyak sampel dikurangi 2. Uji dua pihak, uji pihak kanan, pihak kiri, berarti adik-adik harus sudah tahu ya, mana uji dua pihak, mana uji pihak kanan, mana uji pihak kiri. Karena ini sudah sering kali dipelajari dari mulai statistika elementer, kemudian mungkin untuk waktu ini ya, statistika elementer belajarnya. Jadi ingat lagi materi statistika elementernya, kalau uji dua pihak berarti untuk hipotesis yang dua ini ya, jika dia H0 sama dengan dan H1-nya tidak sama dengan, pihak kanan jika H1-nya tandanya besar, H0-nya kecil sama, kemudian kalau pihak kiri berarti H1-nya kecil. Ada pernyataan dari soal-soal itu bahwa apakah dia sama, besar, atau lebih, atau kecil, atau kurang. Kemudian untuk hipotesis koefisien bagi beta 1 itu hampir mirip ya dengan beta 0, di mana nanti kita harus menentukan hipotesisnya dulu. Ini tergantung dari si peneliti atau soal yang diberikan. Kemudian statistik ujinya sekarang beta 1 topi dikurang beta 1 bintang. Ini bintang ini angka nantinya ya. Beta 1 bintang ini. Dibagi dengan standar error beta 1 topi. Ini juga sudah dipelajari pada pertemuan kedua. Kemudian kita bandingkan dengan dengan tabel T ya, tabel T atau tabel student dengan derajat bebas V akan sama dengan N kurang 2. Ini juga bisa kita hitung ya. Kita rubah ini ya. Menjadi beta 1 topi dikurang beta 1 bintang maksudnya ya. Beta 1-nya beta 1 bintang, maaf ya.
dikali akar sigma XI kuadrat dibagi sigma T topi. Nah, sigma topi ini kita prediksi dengan sigma kuadrat topi, yaitu sigma YI dikurang YI topi, ini YI topi atau YI topi ini kita produksi model, kita peroleh nilainya dari model yang telah kita prediksi, kita kuadratkan dibagi dengan N per 2. Sedangkan nanti sigma XI kuadrat itu X yang X kecil akan sama dengan sigma X besar. X besar ini berarti data awal dari para variabel bebas ya, dikurangi dengan rata-rata dari variabel X dikuadratkan. Kemudian untuk uji keliniaran model, kita nanti menggunakan disebut juga model uji ini, yaitu analisis varian atau ANOVA, yang mungkin ini istilah yang sangat sering digunakan dalam pengujian statistik dalam bidang pertanian biasanya ya, ANOVA ini. Tapi untuk pengujian keliniaran model regresi, jadi bisa kita gunakan untuk uji ANOVA ini untuk menguji keliniaran dari satu model analisis regresi. Jadi pertama kita tentukan hipotesis nanti bahwa H0 garis regresinya tak linear, sedangkan H1 garis regresinya linear. Kemudian kita buat kolom atau tabel. Kita buat tabel ANOVA seperti ini. Ini sumber variasi yaitu akibat regresi 2, kemudian ini total, ini jumlah kuadrat. Beta 1 topi dikuadratkan dikali sigma I kuadrat, ini untuk jumlah kuadrat regresi. Ini adalah jumlah kuadrat dari residual sigma I kuadrat, nah ini jumlah kuadrat dari total sigma Y kuadrat, Y kecil ya. Mana tadi Y kecil ini adalah Y besar I dikurangi Y rata-ratanya. Kemudian derajat bebas ini dia ini 1, ini N per 2, ini N plus min 1. Maka rata-rata jumlah kuadrat RJK-nya ini tinggal kita bagi dengan derajat bebasnya masing-masingnya. Ini bagi 1 tetap, ini bagi N per 2, ini tidak kita tentukan. Maka nilai F kita peroleh ya dengan rumus RJK regresi dibagi dengan RJK residual. Berarti ini dibagi ini. Ya, ini begini hasilnya F. Sehingga kita peroleh nilai F dari pembagian dari 2 ini. Nah, setelah itu kita bandingkan F yang di sini, F statistik uji yang telah kita hitung dengan F tabel F ya. Kita mungkin kalian sudah pernah belajar waktu statistik Kalimantan dulu ya. Kalau lupa ya silakan baca lagi materi sebelumnya. Kemudian tolak H0 jika nanti kita bandingkan F hitung kita yang kita hitung dari tabel tadi dengan F tabel ya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka tolak H0, di mana N ada banyak sampel, F1 adalah 1 misalnya, dan F2 sama dengan N dikurang 2 ya. Jadi F1-nya selalu sama dengan 1 ya. Dan karena itu menunjukkan banyak variabel pada variabel bebasnya. Jadi kalau regresi linear sederhana berarti variabel bebasnya atau X-nya sama dengan 1. F1 sama dengan 1. Kemudian alfa adalah taraf signifikan yang kita tentukan apakah 5%, 10%, 1% seperti itu. Ya. Contohnya, kita masih menggunakan pada pertemuan pertama itu data pertemuan kedua ya. Data pertemuan kedua itu dari data konsumsi mengenai belanja mingguan keluarga dan pendapatan mingguan keluarga Y pada taraf nyata 0,05. Taraf nyata 0,05% berarti 0,05 berarti alfanya 5% ya. Ujilah hipotesis bahwa beta 0 kecil sama dengan 0 melawan beta 0 lebih besar dari 0 ya. Kalau pernyataan yang bahwa ada kecil sama itu di otaknya H0 ini besar
dari 0 ini H1. Jadi berarti nanti kita ujinya uji satu pihak, uji pihak kanan. Untuk B begitu juga, beta 1 kecil dari 0 lawan beta 1 lebih besar 0, uji hipotesisnya. Kemudian ketiga, ujilah apakah model regresi kita linear atau tidak. Pada pertemuan kedua, itu data masih data yang lama ya. Kita buat hipotesis seperti ini. Alfanya adalah 0,05 atau 5%. Beta 0 topik sudah kita dapat dari pertemuan kedua bahwa beta 0 nilainya 24,455 dengan standar error beta 0 topik adalah 6,4138 dan beta 1 bintang ini dia nilainya 0. Berarti kita tinggal substitusikan nilainya ya. Ini jadi sini hasilnya 3,813. Nah, sekarang derajat bebasnya tadi n kurang 2, n-nya 10 bagi kurang 2 jadi 8 ya. Salah. N-nya 12, salah ya. N 12 dikurang 2 jadinya nanti 10. Alfanya 5%, di tabel T-nya itu kalian lihat pada tabel T ya, tabel T yang telah Ibu berikan. Pada alfa 5%, kita uji tahap 1 ya. Maka nanti dapat tabelnya sebesar dengan derajat bebas 10, nilainya adalah 1,812. Kita bandingkan ini. Pada sebelumnya, ya, T tabel kita adalah T hitung kita 3,813. Sedangkan T tabel 1,812. Berarti tolak H0 jika T hitung lebih besar dari 1,812. Ternyata T hitung kita itu sebesar 3,813, itu lebih besar dari T tabel, maka H0 kita adalah ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beta 0 itu lebih besar dari 0, sehingga parameter beta 0 topi yaitu 24,455 adalah signifikan untuk model regresi. Maksudnya signifikan ini adalah bahwa model dengan beta 0-nya sebesar beta 0 topinya sebesar 24,455 adalah tepat untuk model regresinya. Kemudian untuk beta 1 seperti itu juga, kita lakukan hipotesis, hitung statistik ujinya, didapat di mana nanti beta 1 topinya ini sudah kita ketahui, ya, sudah kita hitung dulu dari pertemuan kedua. Kemudian standar error beta 1 topi juga sudah kita hitung yang nilainya 0,357. Maka T hitung kita adalah 14,243. Ini kita bandingkan dengan T tabel. Tetap T tabelnya sebesar 1,812 karena N-nya 12 dikurang 2, jadinya derajat bebas 10. Ya, dengan alfanya juga tetap 5%, maka T tabel kita 1,812. Sehingga kita tolak H0 jika T lebih besar, T hitung kita ya lebih besar dari 1,812. Ternyata T kita adalah 14,243, lebih besar dari 1,812. Ini maksudnya 1,812 ya. Ini ya, salah, lupa dikasih komanya di sini. Maka H0 ditolak ya. Jadi sehingga kan ini sama tandanya ya. Karena ini lebih besar, maka H0 ditolak. Tapi nanti kalau ada ini lebih kecil dari tabel, berarti nanti pernyataan kita adalah menerima H0 sehingga parameternya tidak signifikan. Tetapi pada contoh kasus ini bahwa H0 tidak ditolak, maka beta 1 0,509 adalah signifikan untuk model regresi. Sehingga melihat dari parameter berarti sebenarnya sudah bisa disimpulkan bahwa model regresi kita itu sudah cukup sangat baik ya. Karena sudah mempunyai untuk beta 1 dan beta 0-nya sudah signifikan untuk menggambarkan model dari satu data sampel. Yang C, itu kita melakukan hipotesis regresi linear, apakah data kita linear atau tidak.
Pertama kita tentukan hipotesisnya, garis regresi tak linear untuk H0, H1 garis regresinya linear, alfanya 0,05. Ini tadi kan kita sudah dapat ya, ini kita menggunakan rumus yang sebelumnya. Ya, tinggal kita substitusi ya, seperti contoh sebelumnya, tinggal kita substitusi ini nilainya kita peroleh, jadi hasilnya 8.552,727. Kemudian akibat residual juga kita tinggal hitung, substitusikan, dapatnya 337,273. Kemudian totalnya 88, ini tinggal kita jumlahkan sebenarnya ya. Jumlahkan saja ini dengan ini hasilnya 8.890. Kemudian derajat bebasnya tadi ya. Ini 1, ini N dikurang ini ya. Dikurang tadi N-nya dikurang 2 ya. Dikurang 2. Sehingga nanti kita ini bagi hasilnya ini, sehingga kita peroleh ini bagi ini hasilnya F ya. Hasilnya F itu 2,02868. Ini kita bandingkan dengan F tabel. Kita lihat nanti di alfa 5% ya. Kemudian alfanya 5% ya. Kalau lihat tabel T itu lihat alfanya 5%. Kemudian derajat bebas satunya 1 dan derajat bebas 2 yang 8. Sehingga F tabel kita adalah 5,32. Bandingkan jauh sangat berbeda ya. Sehingga tolak H0 jika F hitung kita lebih besar dari F tabel. Sehingga model persamaan regresinya linear. Maka kalau kita menggunakan aplikasi SPSS itu akan memperoleh outputnya atau keluarannya seperti pada slide berikut ya. Nah, inilah hasil perhitungan untuk ini tadi beta 0 topi, ini beta 1 topi, ini standar error beta 0, ini standar error beta 1 topi. Yang ini T-nya tadi. T yang kita hitung tadi ya, ini bagi ini hasilnya ini bagi ini hasilnya ini. Ya. Nah, ternyata dia kalau perhatiannya kan bisa kita bandingkan dengan T, kita bandingkan dengan T tabel tadi, atau kita lihat saja dari signifikan ini. Kita bandingkan dengan alfanya yaitu 0,05 jika dia lebih kecil dari 0 dari alfa kita, dia signifikan. Kan lebih kecil dari 5%, ini lebih kecil dari 5%. Dan ini adalah interval untuk ini ya, betanya, beta 0, ini untuk interval untuk beta 1 atau selang kepercayaan. Sedangkan tampilan output untuk uji kelinearan regresi kita yaitu pada tabel output SPSS akan memperlihatkan seperti ini ya. Ini seperti ini perhitungan yang regresinya, ini residualnya jika kuadratnya ya. Ini jika total, ini derajat bebas, ini rata-ratanya kita bagikan, ini F. Nah, sama kan hasilnya tadi. Kalau ini kalau kita bandingkan dengan F tabel, boleh. Tapi kalau dari output set SPSS, tinggal kita lihat aja signifikannya. Jika dia lebih kecil dari alfanya, maka lebih kecil ya. Kalau menggunakan F itu harus lebih besar, F hitung lebih besar dari F tabel, maka dia signifikan. Tetapi kalau lihat dari tabel signifikan ini, kita kalau bandingkan dengan alfanya, jika dia lebih kecil dari alfa, maka dia signifikan. Sehingga model kita adalah model regresi yang linear, sehingga model sudah cukup baik atau sudah tepat mewakili data sampel yang ada, dan itu juga akan mewakili model dari populasinya. Sekarang kita masuk ke penerapan analisis regresi, yaitu masalah peramalan.
Jadi dalam analisis regresi ini, selain kita membuat satu model dari satu data, dan tujuan dari kita membuat model ini adalah untuk peramalan, di mana kita bisa memprediksi dengan memakai kita rubah X-nya ya, atau kita memprediksi X-nya dengan nilai X yang lain, maka kita bisa menentukan nilai Y-nya dengan model tersebut. Maka itulah yang disebut dengan permasalahan peramalan dalam regresi. Misalnya untuk peramalan itu bisa kita tentukan selang kepercayaannya, itu rentang nilai berapa yang dapat kita terima, bahwa nilai yang itu nanti akan berkisar jadi di sekitar nilai berapa gitu. Untuk selang kepercayaan 1 dikurang alfa persen bagi ekspektasi Y0 dengan syarat X0, ini menunjukkan bahwa nilai berapa Y-nya ketika X-nya berapa, ya ini nilai yang kita harapkan dari suatu populasi ya. Maka kita buat selangnya nanti dia rentangnya nanti akan berkisar di angka berapa. Nah, caranya menentukannya adalah rumusnya seperti ini. Y topi no dikurang T alfa per 2 ini adalah nilai T tabel, di mana nanti alfanya harus kita bagi 2. Misalnya kalau alfa kita 5%, nanti ya ini jadinya 2,5%. Nah, ini standar error dari Y-notopi ya. Dan ini nilai yang akan kita prediksi. Ini kalau di sini, salah. Ini di sini kurang, ini di sini tambah ya. Nah, Ibu lupa lagi nih nambahkannya. Ini tambah di sini. Maka nanti di mana si standar error dari Y0 topi ini kita hitung dengan akar dari sigma topi kuadrat dikali 1/n tambah X0 dikurang X bar ya, bukan sampai 2 tapi sampai X saja, dikuadratkan, ini dikuadratkan ya, bukan dikali 2 tapi dikuadratkan dibagi dengan sigma XI dikuadratkan. Mana XI ini adalah X besar I dikurang X rata-ratanya. Berarti XI ini adalah nilai sebenarnya dari data untuk variabel X. Begitu juga dengan YI. Ya. Kemudian ini bisa juga di mana sigma kuadrat topi ini kita tentukan dari sigma YI kuadrat dikurang beta 1 kuadrat topi. Kemudian dikali sigma XI kuadrat. Bedakannya ini sigma XI kecil ya, dibagi dengan N kurang 2. Nah, nanti kita tentukan T alfa 2, ini T alfa per 2 ini adalah T tabel, dengan alfanya nanti kita bagi 2, dan varia derajat bebasnya atau F-nya adalah sama dengan N dikurang 2. Sedangkan selang kepercayaan untuk individu, kalau tadi ekspektasinya, sekarang individunya kita gunakan rumusan seperti ini, yaitu Y0 topi T dikurang dengan T tabel alfa per 2 dikali standar error Y0. Ya. Kalau ini dikurang, ini ditambah sebelah sini ya. Ini kurang, ini berarti nanti ini tambah. Mana nanti standar error Y0 ini kita gunakan dengan rumus seperti ini. Ini kuadrat ya. Saya tulis lagi. Kita tentukan ini seperti ini. Ya. Sehingga nanti kita bisa menentukan pada nilai berapa nanti rentangan untuk ekspektasi dan atau untuk individunya. Contohnya menggunakan data pada pertemuan 2, masih menggunakan contoh yang sama. Data konsumsi mengenai belanja ya, mingguan keluarga X dan pendapatan mingguan keluarga Y. Alfanya itu 0,05 atau 5%. Tentukan selang kepercayaan ya. Kalau alfanya 0,05 berarti selang kepercayaan 90%. Kalau alfanya 1% berarti nanti kepercayaan kita 99%. Seperti itu. Nah, ini soalnya. Penyelesaiannya berarti kita tentukan nilai 0 topi ya ketika X0-nya 100. Caranya tinggal kita kan udah dapat modelnya awalnya ya, ini modelnya.
Modelnya seperti ini, model dari regresi prediksi kita. Kemudian kita substitusikan, dia mintanya ketika X-nya adalah 100, X0 kita adalah 100 ya. Maka nanti kita substitusikan X0 menjadi 100, kita perdapat Y notopinya adalah 75,355. Kemudian kita cari theta kuadrat top ya, theta kuadrat sigma kuadrat topi. Kemudian T tabel ya. Kemudian X barnya, kemudian standar error Y notopi dan standar error Y. Ini dia. Ya. Ini cara mencarinya sudah kita ini ya, X0 sekarang jadi 100 dikurang rata-ratanya ya, rata-rata dari X itu 170, kita kuadratkan dibagi dengan, nah ini sigma XI kuadrat ini sudah kita hitung sebelumnya ya, pada pertemuan kedua, jadi tinggal kita masukkan saja lagi ya, dan ini juga sudah kita hitung sebelumnya. Maka seulang kepercayaannya tinggal kita rubah ya. Standar errornya sudah dapat, tabelnya juga, ya udah, tinggal kita substitusi, dapat bahwa nanti pada ekspektasi nilainya sebesar ini ya, secara rata-rata maksudnya. Sedangkan secara individu ketika Y0 dengan X0 nanti nilainya sekitar antara ini 58,625 sampai 92,085. Jadi kita bisa memprediksi bahwa nanti nilai X0 ketika ini dia akan berentang antara nilai Y-nya itu di sekitar ini. Dan nilai ekspektasinya juga seperti itu. Nah, inilah materi untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan kita pertanyaan lewat WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.